marilah kita bertolak ke seberang. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Markus 4 ayat 35. Sahabat Iktus, Tuhan selalu menginginkan agar tidak seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang diselamatkan. Untuk tujuan itu juga, Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan penghukumannya. Menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan adalah tujuan tertingginya atas hidup kita. Meski untuk mencapai tujuan itu selalu ada tantangan, tetapi Tuhan selalu ada dan memberi solusi sehingga kita dapat fokus kepada tujuannya. Di pasal 4, Yesus mulai mengajarkan perumpamaan tentang kerajaan sorga, lalu dikaitkan dengan kisah ini. Yesus menegaskan bahwa sifat kerajaan sorga, yaitu walaupun seperti pohon yang besar, tapi bermula dari satu biji. Tujuan Yesus adalah hendak mengajarkan kepada para murid tentang betapa berharganya satu jiwa bagi kerajaan Allah. Dengan berfokus pada pencapaian tujuan itu, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. 1. Tujuan Tuhan. Setelah bekerja seharian memberitakan firman dan mengajar, bukannya beristirahat, ia malah tetap membuka dirinya bagi murid-muridnya, karena ia mau mengajarkan kepada mereka mengenai berharganya satu jiwa untuk diselamatkan. Yesus meninggalkan orang banyak itu dan menyeberang ke Gerasa, daerah non-Yahudi, demi menyelamatkan satu orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Markus 5 ayat 1-20. 2. Halangan untuk mencapai tujuan Tuhan. Kebanyakan orang akan berfokus kepada taufan, sama seperti para murid, ayat 36 dan 37. Hal ini yang membuat mereka takut. Tetapi lihatlah bahwa Yesus tetap tenang, bahkan tertidur, karena ia fokus pada tujuan, bukan pada halangan. Kemudian Yesus menghardik taufan itu dengan mengatakan, diam. Kata yang sama untuk menghardik setan. Bandingkan Lukas 4 ayat 35. Pekerjaan kuasa kegelapan menggunakan alam untuk menghalangi tujuan memenangkan satu jiwa telah ditaklukkan oleh kuasa Yesus. 3. Tujuan Tuhan tercapai. Yesus menegur para murid dengan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Para murid belum mengerti bahwa Tuhan mendemonstrasikan kuasanya dengan tujuan agar Injil dapat diproklamasikan. Akhir dari kisah ini, satu orang muda yang diikat banyak setan di Gerasa dimenangkan dan dipakai menjadi saksi Kristus di keluarganya, di kampungnya, bahkan di Dekapolis yang berarti 10 kota. Markus 5 ayat 20 dan 21. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah aku mengerti tujuan Tuhan adalah memenangkan satu jiwa baginya? Adakah penghalang bagiku untuk mencapai tujuan itu? Apakah aku percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Nya sehingga Injil dapat diberitakan? Tuhan Yesus, beriku kesempatan untuk melaksanakan tujuan tertinggimu, yaitu menyampaikan kabar baik kepada satu jiwa lagi. Berikanlah kepadaku kepekaan secara rohani untuk melihat bahwa satu jiwa lebih berharga dari segala sesuatu. Aku tidak mau hidupku berorientasi pada masalah, tetapi hidup untuk memproklamasikan Injil dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus, amin. Menangkan satu jiwa lagi bagi Kristus.